Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 3 SD Muhammadiyah Kadisoka. Ketemu lagi bersama Pak Aan dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 1. Pokok bahasan kali ini adalah kita berbicara tentang kewajiban hakku di rumah. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan hak itu yang kita dapatkan. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik dan memudahkan kita dalam belajar sehingga ilmu kita bermanfaat, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Yang pertama, sebelumnya kita untuk slide ini ya, untuk video ini kita berbicara 3 hal dari subtema 1 dari tema 4. Maaf, saya ulang. Dari tema 4 subtema 1, poinnya 3 yang akan kita pelajari. Poin yang pertama, kalimat saran. Ya, kalimat itu apa? Kalimat adalah yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau yang tersusun dari kata-kata yang terangkai menjadi sebuah makna. Nah, kita bicara kalimat saran. Kalimat saran yaitu kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita berbicara, mengeluarkan pendapat kepada orang lain dari suatu permasalahan. Nah, kalimat yang dikeluarkan untuk memberikan pendapat kepada orang lain dalam permasalahan tersebut dinamakan kalimat saran. Kita akan membuat kalimat saran. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dalam menggunakan kalimat saran, kita menggunakan bahasa yang santun, sopan, tidak menyinggung orang lain. Itu adalah syarat yang pertama, ya, bahasanya santun. Nah, syarat kedua, kita gunakan kata kuncinya. Kata kuncinya kalimatnya ada, kata kuncinya ada 3. Apa aja itu? 1, ya, seharusnya. Kemudian hendaknya, atau juga bisa menggunakan sebaiknya. Nah, Pak punya contoh nih. Misalnya ada permasalahan Mbak Ana kamarnya kotor atau kamar Ana kotor, ya. Permasalahannya di situ. Kita bisa memberikan saran kepada Mbak Ana. Kalimat sarannya seperti apa? Misalnya, seharusnya Ana rajin membersihkan kamarnya. Nah, itu adalah contoh kalimat saran yang diberikan kepada Ana. Begitu ya. Oke, poin 1 sudah tentang kalimat saran. Tolong diingat ya, artinya apa,
kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran, dan kalian pasti bisa membuat kalimat saran. Oke? Yang poin kedua, yaitu kewajiban di rumah. Oke, sesuatu yang harus dikerjakan di rumah. Apa aja ya? Misalkan membersihkan halaman rumah, mengatur barang-barang di rumah secara rapi, kemudian membersihkan kamar tidur, kemudian membersihkan ruang tamu, membersihkan jendela dari debu. Nah, itu adalah contoh beberapa kewajiban yang dilakukan di rumah. Masih banyak lagi kewajiban yang ada di rumah. Kalian bisa cari sendiri lewat bantuan orang tua juga boleh ya. Nah, tujuannya apa sekarang? Kenapa kita harus berkewajiban di rumah? Membersihkan, mengatur barang, dan lain-lain seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya rumah kita bersih dan rapi. Nah, kalau sudah bersih dan rapi, kita akan nyaman untuk tinggal di rumah. Ya, kalau kebalikannya kalian pasti tahu ya, kalau kalian kotor, rumahnya kotor, nah nanti bikin bau. Kalau bikin bau nanti ada penyakit. Kalau ada penyakit, jadi kita jadi sakit. Ya. Dan apalagi kita akan merasa tidak nyaman, tidak betah di rumah. Maka kita harus rajin membersihkan dan menata rumah biar rapi. Itu adalah kewajiban di rumah. Nah, tanggung jawab siapa ya kalau di rumah itu? Bukan tanggung jawab adik-adik anak-anakku semuanya, tapi tanggung jawab membersihkan rumah itu tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Dari ayah, ibu, adik, kakak. Kalau di rumah ada eyang, ya berarti ada eyang juga masuk ya. Pokoknya siapa yang ada tinggal di rumah itu, maka dia yang bertanggung jawab membersihkan rumah. Kalau kita bisa berbagi ya, bisa berbagi tugas sama orang tua, sama ibu, sama ayah, sama kakek, sama kakak, ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Kalau materi sebelumnya kita sudah bicara tentang kerjasama ya. Itu adalah poin yang kedua. 1 dan 2 sudah terlewati. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menentukan dua bilangan. Jika kita punya dua bilangan yang tidak diketahui, namun ada tahu dan jumlahnya tahu. Nah, bagaimana kita mencarinya? Cara mencarinya adalah sebagai berikut ya. Diingat tadi saya ulang ya. Ada dua bilangan yang kita tidak tahu, tapi kita tahu jumlahnya. Jumlahnya tahu, tapi dua bilangannya itu tidak tahu. Maka kita bisa mencari. Caranya adalah yang pertama, tentukan bilangan pertama. Bilangan pertama kita tentukan yaitu harus lebih kecil dari hasil penjumlahan. Jadi yang bilangan yang kita ketahui yang tadi itu harus lebih kecil ya. Harus lebih kecil. Kita masih bicara tentang bilangan asli ya. Dalam tanda konteks di sini kita bilangan asli. Jadi harus lebih kecil dari hasilnya tadi. Kalau sudah menemukan bilangan yang pertama, maka kita bisa melanjutkan menemukan bilangan yang kedua. Nah, bilangan kedua itu caranya bagaimana?
Caranya adalah hasil jumlah bilangan yang tadi, ya, yang di soal, dikurangi dengan bilangan pertama. Ya, saya ulang, jumlah bilangan yang tadi yang di soal dikurangi dengan bilangan pertama. Nanti kalau ada contoh pasti lebih jelas. Nah, contohnya adalah dua bilangan, misalnya A dan B, jika dijumlahkan hasilnya adalah 130. Ya, kalau misalnya adik-adik, misalnya ada kaleng merah dan kaleng biru. Nah, di dalam kaleng merah ditambah di dalam kaleng biru, itu hasilnya 130. Maka kita akan mencari di dalam kaleng merah ada berapa, di dalam kaleng biru ada berapa. Yang pertama adalah menentukan bilangan pertama, yaitu harus lebih kecil dari 130. Misalnya adalah saya ambil 100. 100 di kaleng merah. Atau A. Berarti bilangan pertama ketemu nilainya 100. Selanjutnya, menentukan bilangan yang kedua atau B, yaitu kita tahu nilai bilangan pertama yang A adalah 100, maka dimasukkan saja 100 ditambah B sama dengan 130. Nah, kemudian B sama dengan 130 dikurangi 100. Ya. Jadi, bilangan 130 dikurangi dengan bilangan pertama. Ketemu B. Hasilnya adalah 30. Jadi, nilai A 100, nilai B 30. Oke. Untuk hari ini, 3 hal itu dari subtema 1 ya. Pelajaran tema 4, subtema 1. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh di komen di video di bawahnya ya. Boleh di komen atau ada sesuatu yang mau disampaikan, boleh nanti di komen di bawahnya. Begitu ya. Nanti Pak Aat akan jawab jika nanti sudah selesai. Begitu, semoga bermanfaat ilmu hari ini dan semoga kalian sehat terus, semoga kalian selalu bahagia, ceria, begitu ya. Ya, salam dari Pak Aat, semoga Pak Aat selalu doain, semoga kalian selalu sehat dan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Pak An minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.